Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai membedah bab 1 pendahuluan pada skripsi ataupun tesis gitu ya. Kita akan bahas kali ini fokus kepada subbabnya, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, dan rumusan masalah. Oke, latar belakang gitu ya. Nah, latar belakang ini sebenarnya berisi penjelasan mengenai alasan penting penelitian dilakukan. Nah, bagian ini menguraikan permasalahan utama yang diangkat gitu ya, relevansi topik penelitian serta urgensi penelitian dalam konteks akademik atau praktis. Nah, latar belakang juga ini dapat mencakup data pendukung seperti fenomena yang diamati serta kajian literatur singkat yang menunjukkan kesenjangan penelitian yang ingin diisi ya gitu ya. Nah, apa sih maksudnya seperti itu gitu ya? Kan kalau yang kesenjangan itu adalah harapan dengan kenyataan. Harapannya apa gitu ya? Kenyataannya apa? Nah, pasti antara harapan dan kenyataan itu tidak selalu yang namanya sesuai gitu ya. Nah, ini yang namanya kesenjangan atau nanti yang kita sebut dengan masalah gitu ya. Oke. Nah, latar belakang atau struktur gap yang digunakan itu yang pertama adalah idealnya misalnya ya, media pembelajaran seharusnya interaktif dan membantu pemahaman konsep abstrak. Itu seharusnya. Realitanya apa? Yaitu masih banyak nih sekolah yang hanya mengandalkan metode ceramah dan buku teks gitu ya. Konsekuensinya apa? Yaitu siswa mengalami kesulitan memahami konsep abstrak dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang masih terbatas. Yang keempat apa? Yaitu solusi yang ditawarkan. Pengembangan dan implementasi media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan pemahaman matematika. Bagaimana sih contoh paragrafnya? Nah, contoh paragraf yang pertama gitu ya, kita buat itu idealnya. Pembelajaran matematika memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan pemecahan masalah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika idealnya. Nah, kata ini gitu ya, itu ada di sebelumnya gitu ya, di nomor 1 struktur gapnya. Maka idealnya media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran matematika harus mampu memvisualisasikan konsep abstrak agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, penelitian sebelumnya ini menunjukkan bahwa penggunaan media berbasis teknologi seperti animasi dan simulasi interaktif dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar siswa. Ini gitu ya, kalian cari misalkan ini contoh aja ya soalnya ya. Kalian cari menggunakan literasi apa, referensi yang mana gitu ya. Ini contohnya. Yang kedua adalah contoh paragraf kedua. Nah, di sini adalah kita berbicara mengenai sebuah realita gitu ya atau kesenjangan. Namun gitu ya, kenyataan masih banyak sekolah yang hanya mengandalkan metode ceramah dan buku teks tanpa memanfaatkan media pembelajaran yang interaktif. Nah, hal ini menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep yang abstrak seperti fungsi, geometri, atau kalkulus. Selain itu, minimnya akses terhadap media pembelajaran berbasis teknologi juga menjadi kendala, terutama di daerah dengan keterbatasan sarana dan prasarana gitu ya. Yang ketiga tadi adalah konsekuensi, ini paragraf ketiga. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis teknologi seperti GeoGebra dan Desmos dapat membantu siswa dalam memahami konsep matematika secara lebih visual dan interaktif. Sayangnya, belum banyak guru yang memanfaatkan teknologi ini dalam pembelajaran, baik karena kurangnya pelatihan maupun keterbatasan infrastruktur di sekolah. Akibatnya, kesenjangan antara potensi manfaat media pembelajaran berbasis teknologi dan penerapannya di kelas masih cukup besar. Yang keempat, yaitu kita akan membuat yang namanya solusi. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji efektivitas media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dengan adanya media pembelajaran yang lebih menarik dan mudah diakses. Diharapkan siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran dan mengalami peningkatan hasil belajar yang signifikan. Seperti itu ya. Jadi, cara membuat dari gapnya. Kita lanjut ke identifikasi masalah. Ada beberapa hal yang harus kalian ingat gitu ya. Yang pertama adalah amati fenomena yang ada gitu ya. Nah, perhatikan kesulitan, kendala, atau tantangan dalam suatu bidang tertentu. Misalnya apa tadi? Dalam pembelajaran matematika, ditemukan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan memahami konsep logaritma. Nah, yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Itu telaah kajian teori dan penelitian sebelumnya. Bandingkan teori dengan praktik di lapangan untuk menemukan celah penelitian. Contohnya apa? Misalkan penelitian sebelumnya menunjukkan model station learning efektif, tetapi belum diterapkan untuk materi logaritma, maka kalian bisa buat gitu ya. Nah,
Identifikasi masalah yang berikutnya adalah gunakan data awal atau observasi. Kumpulkan data awal seperti wawancara guru, siswa, angket, atau hasil belajar. Contohnya apa? Hasil ujian menunjukkan hanya 40% siswa yang memahami konsep logaritma dengan baik gitu ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya di bagian D gitu ya. Tentukan fokus masalah yang spesifik. Hindari masalah yang terlalu luas. Contoh yang kurang baiknya, siswa kesulitan belajar matematika. Apa yang menjadi kesulitannya? Apakah bab aljabar kah? Ataukah sistem persamaan linear dua variabel gitu ya. Tapi kita lebih spesifik lagi, misalkan ya. Contoh baiknya adalah siswa kelas 10 mengalami kesulitan dalam memahami operasi logaritma gitu ya. Ini lebih detail. Fokus pada masalah yang spesifik. Nah, selanjutnya apa? Yaitu rumusan masalah. Kita udah tadi identifikasi masalah, sekarang rumusan masalah. Yang pertama adalah gunakan kalimat pertanyaan. Rumusan masalah ini harus dalam bentuk pertanyaan penelitian. Contoh, bagaimana pengaruh model station learning terhadap pemahaman siswa dalam konsep logaritma, gitu ya. Nah, yang kedua itu fokus pada variabel yang dapat diuji. Pastikan ada variabel bebas, misalnya model pembelajaran dan terikatnya hasil belajar siswa. Jika penelitian kualitatif, pastikan pertanyaan menggali fenomena lebih dalam lagi, gitu ya. Oke, rumusan masalah. Sesuaikan juga dengan jenis penelitian. Kalau misalkan deskriptif gitu ya, bagaimana tingkat pemahaman siswa terhadap konsep logaritma? Bagaimana kalau misalkan penelitiannya itu jenisnya kolerasi? Apakah ada hubungan antara minat belajar siswa dan pemahaman konsep logaritma gitu ya? Bagaimana kalau yang eksperimen? Nah, yang eksperimen bagaimana pengaruh model station learning terhadap hasil belajar siswa gitu ya? Oke, untuk rumusan masalah juga kalian jangan terlalu luas atau terlalu sempit. Maksudnya gimana? Terlalu luas tuh maksudnya gini, bagaimana pembelajaran matematika di sekolah? Ya bagaimana gitu ya? Kan luas banget. Apa yang mau dicari? Apa modelnya kah? Apakah hasil belajarnya kah? Gitu ya. Tapi idealnya seperti ini. Bagaimana efektivitas model station learning dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap logaritma? Gitu ya. Dan tanya gitu. Nah, yang terakhir adalah batasan jumlah rumusan masalah. Idealnya gitu ya, 2 sampai 4 pertanyaan utama yang dapat dijawab dalam penelitian gitu ya. Oke, contoh identifikasi masalah dan rumusan masalah. Jadi, kalau kalian bisa bandingkan gini. Identifikasi masalah. Banyak siswa kelas 10 mengalami kesulitan memahami logaritma gitu ya. Hasil tes menunjukkan bahwa hanya 40% memahami materi dengan baik. Terus model pembelajaran yang digunakan cenderung konvensional dan kurang menarik gitu ya. Nah, ini bisa kita buat rumusan masalahnya, misalkan bagaimana pemahaman siswa kelas 10 terhadap materi logaritma sebelum menggunakan model station learning. Yang kedua, bagaimanakah efektivitas model station learning dalam meningkatkan pemahaman konsep logaritma. Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi siswa saat menggunakan model station learning dalam pembelajaran logaritma gitu ya. Nah, kita lanjut ke fokus penelitian. Fokus penelitian, ya, kalau kita udah bahas identifikasi sama rumusan masalah, kita ke fokus penelitian. Jadi, fokus penelitian ini merupakan bagian spesifik gitu ya, dari suatu masalah yang akan dikaji lebih dalam. Nah, fokus yang baik akan membantu penelitian menjadi jelas, terarah, dan dapat diuji. Apa sih bedanya dengan identifikasi masalah gitu ya? Kita lihat, gunakan kalimat yang spesifik dulu dan operasional gitu ya. Hindari istilah yang abstrak dan sulit diukur. Gunakan juga istilah yang dapat diuji secara empiris. Contohnya apa? Fokus yang baik gitu ya. Nah, contohnya menganalisis pengaruh station learning terhadap pemahaman konsep logaritma berdasarkan hasil pretest dan post-test siswa kelas 10 SMA. Nah, kalian jangan sampai gitu ya membuat fokus penelitian seperti ini. Meneliti pemahaman siswa tentang logaritma. Ini tidak jelas aspek apa yang diteliti gitu ya. Nah, ini salah satu contoh fokus yang buruk. Nah, gunakan pendekatan SMART gitu ya. Fokus penelitian yang baik. Itu kita memenuhi kriteria namanya SMART, yaitu S-nya itu spesifik ya. Fokusnya jelas dan spesifik. M-nya itu measurable, dapat diukur dan atau dianalisis dengan data. Achievable gitu ya, A-nya dapat diukur sesuai dengan sumber daya yang ada. R-nya itu relevant, sesuai dengan bidang penelitian dan memberikan kontribusi ilmiah. Yang T-nya ada time bound, ada batasan waktu yang jelas. Jadi contoh fokus penelitian dengan SMART adalah menganalisis peningkatan pemahaman konsep logaritma menggunakan station learning di kelas 10 SMA dalam satu semester berdasarkan skor pretest dan posttest gitu ya. Nah, langsung bagaimana kita mau mensinkronkan antara fokus penelitian dan rumusan masalah gitu ya. Contohnya seperti ini.
Identifikasi masalahnya, siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep logaritma karena metode ceramah yang kurang efektif. Yang kedua, fokus penelitiannya yaitu efektivitas model station learning dalam meningkatkan pemahaman konsep logaritma kelas 10 SMA. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana efektivitas model station learning dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap logaritma. Oke, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai perbedaan identifikasi masalah, fokus penelitian dan rumusan masalah dalam penelitian kuanti, kuali, dan R&D. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Silakan kalian bertanya di bawah kolom komentar, nanti akan saya jawab. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.